Shalom, selamat pagi. Jemaat dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari di minggu pagi ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan kita akan terus bertumbuh, kita akan terus dibangun, diteguhkan, bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, atas begitu besar anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka kitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari kitab Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat 1 ya, saya bacakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat dikasih Tuhan, ibadah yang sejati itu bukan sekedar kita datang ke gereja, kita menaikkan lagu-lagu pujian, kita mendengarkan khotbah, memberi persembahan terus pulang. Ya, lebih dari itu. Ya, lebih dalam lagi sesungguhnya ibadah yang sejati ini berhubungan dengan sikap kita di hadapan Tuhan. Jadi di sini dikatakan, Rasul Paulus mengatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Dalam terjemahan lain dikatakan mempersembahkan hidupmu. Dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Ya, jadi selama kita masih hidup, bukan setelah mati, setelah meninggal sudah nggak bisa lagi. Tuhan nggak mau. Tuhan mau hidup kita. Jadi selama kita masih hidup, selama kita masih ada di dunia ini, ayo persembahkan. Jadi artinya mempersembahkan itu memberikan. Jadi seperti dikatakan juga dalam surat Rasul Paulus berkata demikian, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi hidup Kristus bukan lagi tentang diri kita lagi. Bahkan dikatakan juga hidupku bukannya aku lagi, seperti lagu sekolah minggu itu. Nah, disinilah sesungguhnya yang dimaksud mempersembahkan tubuh atau mempersembahkan hidup. Jadi seluruh keberadaan kita serahkan kepada Tuhan. Jadi hidup kita bukan lagi menuruti kemauan kehendak kita, tetapi kita mengikuti akan kehendak Tuhan. Ya, persembahan yang hidup, yang kudus. Nah, ini berarti bukan yang cemar lagi. Jadi yang kudus, dulu memang kita ini hamba dosa. Nah, tetapi setelah kita dimerdekakan, kita dikuduskan. Nah, setelah itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, yang suci. Jadi artinya kita nggak ngikuti dosa lagi. Kita nggak ngikuti arus dunia. Tetapi kita mengikuti apa yang dimau Tuhan. Hidup menurut firman Tuhan. Terus dikatakan, dan yang berkenan kepada Allah. Nih, sesuai dengan perkenanan Tuhan. Ya, jadi seperti apa yang Tuhan mau. Kayak ada lagu juga mengatakan gini, suka-sukamu Tuhan, gitu ya. Pernah dengar lagu itu? Ya, jadi terserah Tuhan deh, gitu loh. Aku percaya saja, aku serahkan hidupku. Ya, kenapa kita serahkan hidup kita? Kita mesti sadari, dulu sebelum kita diselamatkan, kita ini budak dosa, hamba dosa. Yang budak atau hamba itu tidak memiliki kemerdekaan.
Tetapi Yesus datang menebus, membayar kita, membebaskan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Tapi sadari, yang namanya kita dibayar, hidup kita dibayar, ditebus dengan darah yang mahal. Artinya Yesus adalah pribadi yang berhak atas hidup kita. Ya, budak itu kalau ada yang membeli, nah yang membeli itulah yang berkuasa. Dan luar biasanya Tuhan setelah memerdekakan kita atau menebus kita, kita diberi kemerdekaan. Nah, tetapi alangkah luar biasanya, walaupun kita diberikan free will, kehendak bebas oleh Tuhan setelah dimerdekakan, tetapi kalau kita mau mempersembahkan hidup kita, kalau kita mau menghamba kepada Tuhan, artinya menjadi hambanya, mau melayani Tuhan, mau mengikuti rencana Tuhan, itulah yang luar biasa. Ya, bukti bahwa kita orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang berterima kasih. Salah satunya dengan kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Ingat, jadi sesuai dengan perkenanan Tuhan, bukan kita lagi. Ya, seperti saya sampaikan tadi, bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada dalamku. Dia yang telah menebus aku, dialah yang berkuasa. Haruslah demikian. Nah, dikatakan itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah sejati adalah penyerahan diri, penyerahan hidup untuk dipakai Tuhan. Jadi bukan lagi mempertahankan ego, bukan mempertahankan aku, tetapi melepaskan keakuan. Jadi intinya adalah kita mau supaya kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Dan biarlah Tuhan memakai setiap hidup kita untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan. Hari ini, hari Minggu, kita nanti beribadah. Tetapi sekali lagi, dalami lebih lagi. Makna ibadah yang sejati, yang sesungguhnya adalah ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita orang mengatakan pasrah kepada Tuhan, jadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang terjadi. Nah, itu artinya kita penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan demikian kita sedang melakukan yang namanya ibadah yang sejati. Mari jemaat dikasih Tuhan, mulai datang kepada Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berdaulat memakai setiap kita bagi kemuliaannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman pagi ini yang mengajarkan kami supaya kami mempersembahkan tubuh, mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang berdaulat menerima, bahkan memakai setiap hidup kami sebagai alat bagi kerajaan-Mu, alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur menyerahkan hari ini seluruh kehidupan kami, ibadah kami, dan segala aktivitas kami dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.